Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Sehat? Sehat ya? Semoga anak-anak kelas 3 semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke ya? Dan semoga berbahagia bersama Bapak Ibu di rumah. Oke. Baiklah, untuk menggunakan kesehatan pada pagi hari ini, tanda syukur kita kepada Allah, marilah kita belajar bersama. Hari ini pelajarannya akidah akhlak. Oke ya? Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pelajaran akidah akhlak pada hari ini, tujuan pembelajarannya antara lain nanti siswa dapat menulis dan menghafal arti Asmaul Husna, Al-Azim, Al-Kabir, dan Al-Malik. Ya. Kemudian siswa dapat menghayati dan mengamalkan Asmaul Husna, Al-Azim, Al-Kabir, kemudian ada Al-Malik, ya. Kemudian yang satu lagi nanti kita pelajari bersama-sama. Oke, marilah kita lanjutkan. Sekarang pengertian. Nah, yang pertama, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu punya nama-nama yang baik. Nah, Asmaul Husna ini jumlahnya 99, ya, 99, hampir 100, tapi tidak 199. Lah, Allah juga mempunyai sifat wajib yang berjumlah 20. Di antaranya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradat, dan seterusnya. Itu adalah sifat wajib bagi Allah. Oke, ya. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik, dan nama-nama Allah yang baik itu berjumlah 99. Oke, kita lanjutkan. Nah, di kelas 3 ini yang wajib dikuasai oleh anak-anak Asmaul Husna yang pertama, satu, Al-Azim. Al-Azim, Al-Azim yang artinya Maha Agung, ya. Yang kedua, Al-Kabir. Al-Kabir, Allah Maha Besar. Apa? Tirukan, Al-Kabir, Allah Maha Besar. Yang ketiga, Al-Karim, Allah Maha Mulia. Al-Karim, Allah Maha Mulia. Dan yang keempat, Al-Malik. Al-Malik itu adalah artinya Allah yang Maha Raja. Jadi di dunia ini siapapun rajanya paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Azim, ya. Apa buktinya? Bahwa Allah menciptakan dunia seisinya. Jadi dunia seisinya ini ada binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan segala makhluk hidup yang ada di dunia, semuanya bertasbih mengagungkan Allah. Jadi semua makhluk di dunia ini membaca tasbih. Binatang pun membaca tasbih, pohon-pohon juga membaca tasbih. Cuma kita tidak tahu bahasanya, ya. Tapi saya yakin semuanya membaca tasbih, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Allah mengetahui apa yang ada di dalam semua makhluknya. Jadi keagungan Allah ini meliputi pengetahuan. Allah itu mengetahui apa yang ada dalam isi hati manusia, binatang, dan lain sebagainya, ya. Kalau manusia tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menguasai semua yang ada di dunia. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah kekuasaan Allah. Ini bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Sekarang bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah menciptakan sesuatu yang sangat besar yang dibutuhkan semua makhluk hidup, yaitu matahari. Jadi kebesaran Allah ini bisa menciptakan
sesuatu yang sangat dibutuhkan semua makhluknya, yaitu matahari. Matahari akan menyinari semua yang ada di bumi karena semua membutuhkan matahari. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menciptakan daratan, lautan yang sangat luas, gunung-gunung yang tinggi, semua dengan indah diciptakan. Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan, laut, daratan, gunung ini bisa sebagai objek wisata, sangat indah sekali. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti itu kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita semua bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang kecil. Jadi manusia ini makhluk kecil. Kita harus membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap sholat kita dianjurkan untuk membaca takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita lanjutkan. Bukti kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu zat yang mulia. Yang buktinya apa? Supaya manusia meneladani kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, manusia diperintahkan untuk berbuat yang baik kepada semua ciptaan Allah. Apalagi kepada manusia yang tidak boleh berbohong. Jadi manusia ini adalah makhluk yang mulia, ya, yang nantinya akan kembali ke surga, maka harus mempunyai sifat kemuliaan. Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Dengan kemuliaannya nanti manusia akan kembali ke surga. Nah, ini. Jadi manusia itu akan kembali ke surga nanti dengan bekal kemuliaannya, ya. Oke. Kemudian bukti maharaja Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai kerajaan dengan kekuasaan yang mutlak. Semua makhluknya tidak ada satupun yang lewat dari pengawasan. Jadi Allah ini raja di raja yang mengetahui isi semua makhluknya. Semua yang ada di bumi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita di dunia menjumpai orang yang mempunyai kekuasaan, jabatan, maka tidak sebanding dengan kekuasaan Allah. Jadi jabatan di dunia ini tidak ada bandingannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga, maka ketika kita mempunyai kekuasaan, harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa. Kita tidak boleh sewenang-wenang. Ya, kita lanjutkan. Kesimpulannya, agar dapat kita kembali ke surga, jadi manusia itu adalah aslinya penduduk surga. Supaya kita nanti kembali ke surga, maka yang pertama, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus mengagungkannya. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dapatkan, kita harus bersyukur. Kita diberikan usia, kenikmatan sehat, kita harus bersyukur, ya. Apalagi anak-anak masih berdampingan dengan orang tua, harus bersyukur karena ada yang mencukupi dalam kehidupan. Yang ketiga, kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita itu ingin nantinya kembali ke surga, maka kita harus menggunakan waktu untuk belajar dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita harus menjadi anak yang memuliakan orang tua supaya menjadi anak yang mulia hidupnya. Nah, ini yang sangat saya tekankan. Ketika anak-anak ini nanti meneladani Al-Karim, kemuliaan Allah, anak-anak ingin menjadi orang yang mulia, maka harus memuliakan orang tua. Orang tua harus dimuliakan, anak-anak harus nurut, harus berbakti, tidak boleh membantah. Oke. Baiklah. Hari ini untuk pembelajaran akidah akhlak, tugasnya adalah nanti anak-anak menulis cita-citanya. Cita-citamu apa, nak? Nanti ketika sudah besar ingin menjadi apa? Kemudian tulislah cita-citamu itu, tulis
minta doa kepada orang tuamu. Doanya kamu tulis, ibu tolong saya doakan supaya menjadi tentara misalnya, saya doakan semoga menjadi orang yang sukses. Tulis doanya, permintaan kepada orang tuamu, doanya ditulis. Nanti saya ulangi, tulis cita-citamu ya, dalam kertas, terus mintalah doa kepada orang tuamu, ditulis doamu di kertas, minta doa kepada orang tua, dan katakanlah kepada orang tuamu besok ingin memberi hadiah kepada orang tua apa, boleh nanti disebutkan, atau sekarang ingin memberikan hadiah kepada orang tua, silahkan ya. Pak, Bu, saya ingin memberikan hadiah, saya ingin membaca surat Al-Mulk misalnya ya, saya ingin membaca surat Al-Bayyinah, hadiah untuk bapak dan ibu. Ini boleh ditulis dalam kertas. Nah, tulisan tadi boleh dibuat cerita, narasi, dan kalimat doanya ditulis. Kemudian nanti setelah ditulis, difoto, dikirimkan kepada kami. Bapak ingin membaca cita-cita kamu. Saya berdoa mudah-mudahan cita-cita kamu akan berhasil, selalu bisa sukses membahagiakan orang tua kalian. Oke, penutup, maka pesan Bapak, berbaktilah kepada orang tua, karena orang tua dapat mengantarkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadi, kalau anak-anak ingin hidupnya bahagia, dunia dan akhirat, dan sukses, maka berbaktilah kepada orang tua. Ya, selalu berdoa untuk orang tua, semoga orang tua kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan tetapan iman dan Islam, sehingga anak-anak nanti akan menjadi anak yang bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan nurut kepada orang tua. Terima kasih.